Kita kembali di Sapa Indonesia Malam masih membahas mengenai rencana one way, penerapan one way atau satu arah di tol Trans Jawa yang sudah tersambung dari Jakarta atau Merak bahkan sampai Probolinggo begitu ya. Sampai Malang juga. Sampai Malang bahkan kata Pak Joko. Jadi artinya ini akan jadi atau akan memancing euforia yang luar biasa bagi masyarakat, tapi tinggal bagaimana kemudian pemerintahnya siap atau enggak. Saya akan tanya dulu nih Pak Danang, tadi terputus. Pak Danang, jadi seberapa siap nanti pengaturan pola one way yang akan diterapkan perdana nih di 2019? Ya, kalau sejauh yang kita pahami kan kalau one way itu kan sampai ke Brebes Timur ya. Yes. Dan kalau kita lihat kan isunya kan dua hal sebenarnya. Satu itu trafficnya itu kan naik kira-kira 2 kali dari lalu lintas yang normal. Sedangkan kalau kita lihat arus itu pada saat Lebaran itu kira-kira 85% itu ke arah timur, 15% yang ke arah baliknya, sehingga memberikan justifikasi pada penggunaan jalan itu satu arah, baik dari lajur kiri maupun lajur kanan. Dan itu juga saya kira sangat membantu ya, karena tahun lalu itu kan banyak sekali keluhan mengenai rest area, ya kan? Yes. Nah, sehingga kalau kita menggunakan jalan satu arah ini, rest area kiri dan kanan, itu dua-duanya bisa termanfaatkan dengan baik. Dan harapan kita pelayanan kepada masyarakat yang merayakan Idul Fitri, hari kebahagiaan bersama itu bisa lebih baik dengan memberikan kelancaran pada mereka. Nah, Pak Danang, bicara soal rest area, bicara soal tol Trans Jawa yang sebagian besar ini sudah operasional, sudah bukan lagi fungsional. Katakanlah artinya rest area ataupun penunjang-penunjang lainnya tentunya diharapkan sudah bisa beroperasi optimal, katakan seperti itu, karena harganya juga sekarang sudah normal, kan begitu ya Pak? Nah, yang jadi pertanyaan sekarang seberapa siap sebetulnya fasilitas penunjang itu kemudian nanti bisa mengakomodir mereka yang memanfaatkan tol Trans Jawa? Ya, kalau dari kita sudah siap ya. Beberapa kali kita sudah menurunkan tim, tidak hanya di Jawa ya, sebenarnya juga bahkan di Sumatera. Kemarin kita juga barusan pulang dengan Pak Menteri Perhubungan, Pak Menteri PU di sana. Kita lihat kesiapannya sudah sangat baik dan siap untuk menerima perjalanan para pemudik Lebaran tahun ini. Dan kalau kita bicara siap ini kan tidak hanya bicara soal jalannya, tapi juga fasilitas rest area beserta fasilitas pendukungnya. Termasuk diantaranya kalau beberapa waktu yang lalu kita bahas juga tidak hanya kesiapan dari sisi Kementerian PU, tapi dari pertemuan di Bank Indonesia misalnya kesediaan top up untuk e-money juga sudah dipastikan untuk bisa lebih baik dan juga bisa menampung mereka-mereka yang seringkali pada saat mereka mau tapping itu kurang dananya saldo dan sebagainya. Iya, betul. Pak Danang, kalau kita bicara soal lagi-lagi fasilitas penunjang, rambu-rambu, katakanlah, adakah kemungkinan untuk menambah lokasi-lokasi tempat peristirahatan misalnya untuk masyarakat? Karena kalau biasanya kita bicara soal mudik Lebaran, para pemudik ini ketika lelah mereka tidak keburu nyari rest area, kemudian mereka akan minggir ke bahu jalan dan kemudian itu jadi penambah kemacetan tersendiri di mudik Lebaran nanti. Gimana nih antisipasinya? Apakah akan ada tambahan-tambahan rest area misalnya? Kalau dari simulasi yang kita lakukan ya, simulasi lalu lintas yang kita lakukan bersama dengan Badan Usaha Jalan Tol yang beroperasi di Jawa, tampaknya sebenarnya isu mereka yang akan berhenti sembarang tempat di rest area mungkin akan terkurangi ya dengan jalan satu arah hingga ke Brebes ya. Nah, sebenarnya yang juga kita dorong itu adalah kalau mereka memang ada keperluan yang memang perlu harus exit tol itu kita persilahkan ya. Dan ini kalau kita simulasikan kemarin ke rambu dan markas, kemudian fasilitas-fasilitas di jalur kiri dan jalur kanan, itu sebenarnya meskipun tidak sempurna ya, tapi saya kira akan cukup memadai dan tidak perlu lagi ada rest area tambahan. Meskipun kalau kita lihat nanti pada saatnya, selalu saja kita akan siapkan beberapa lokasi-lokasi tambahan yang diperlukan apabila memang permintaan demikian meningkatnya. Pak Danang, yang kemudian jadi pertanyaan adalah kenapa harus sampai Brebes Timur saja? Kenapa kemudian ini tidak diperpanjang? Apakah memang prediksi puncak kemacetannya hanya sampai Brebes Timur, artinya kemudian sampai di sana saja one way akan diterapkan atau seperti apa pertimbangannya?
Ya, teman-teman dari Korlantas kan sudah melakukan simulasi ya beberapa kali dan sudah pernah didiskusikan dengan kami, terutama memecahnya lalu lintas ya di Brebes tersebut. Sehingga kalau kita lihat dari kebutuhan, kan kita kan melihat jalur satu arah itu kan berdasarkan kebutuhan. Sehingga pada saat kebutuhannya sudah nggak ada lagi, saya kira kita akan menggunakan lalu lintas dengan kondisi yang normal. Dan prediksi kita tahun ini kemungkinan mereka akan cukup banyak habis di daerah Brebes, sehingga memang disitulah lokasi di mana Bapak Korlantas sudah memutuskan untuk berakhirnya jalan satu arah tersebut. Oke, saya ke Pak Joko. Pak Joko, MTI punya catatan di 2018 itu adalah salah satu katakanlah penerapan kerjasama untuk mensukseskan mudik itu yang paling baik lah, paling tidak di sepanjang catatan. Kenapa bisa demikian dan apa kemudian catatan yang harus diperhatikan di 2019? Ya, 2018 itu dapat dikatakan lebih baik daripada tahun sebelumnya. 2017. 17 ya sebelumnya ya. Karena 2018 itu meskipun masih ada sebagian yang fungsional, ya karena belum diresmikan, tapi itu sudah bisa beroperasi penuh lah. Nah, kemudian catatan yang kami lihat tuh begini, mungkin karena beroperasi penuh, kemudian rest area juga belum sempurna, masih temporary, belum optimal, dan sekarang pun sama. Saya pikir walaupun sudah diresmikan masih banyak beberapa yang masih temporary lah sifatnya, tapi mungkin juga lebih baik. Ini tadi dikatakan mereka lelah, ada informasi ya, jadi mereka itu biasanya di tepi jalan. Yes, itu yang biasa terjadi dan menimbulkan kemacetan nanti baru. Khawatirnya begini. Ya, pertama tepi jalan nanti seolah kan kayak jalan tol terasa pantura nanti kan. Nah, ini yang harus dihindari. Artinya yang harus dilakukan bagaimana ini bahu jalan loh untuk kondisi darurat, bukan untuk mereka beristirahat gitu kan. Artinya diberikan informasi untuk rest area di luar tol. Rest area luar tol artinya bukan berarti seperti rest area itu di tol, tapi mereka bisa keluar mencari hal yang mereka butuhkan gitu kan. Karena kalau melihat kondisi seperti ini, apapun kondisinya, situasinya lebih dari kondisi normal, rest area yang ada masih tidak cukup. Saya prediksi begini, ketika kalau dari Jakarta paling enggak itu 1 jam lah kalau lancar sampai Cikampek ya. 2 jam di Cipali mereka mesti cari rest area. Ya, yang ada itu nggak cukup. Artinya diberi informasi keluar saja lah, di situ ada mulai berapa titik ya, ada 4 lah mungkin yang mereka bisa memilih untuk keluar dulu. Nah, kalau dikeluar seperti itu memang ada agak jauh, memang dengan Pantura jauh sekali itu kan. Tapi setidaknya kerjasamalah dengan Pemda, mungkin di sekitar itu ada rest area yang masyarakat sekitarnya berjualan atau apa, yang sekiranya itu bisa membantu mereka. Atau ya ada toilet-toilet yang disediakan di luar exit tol, jadi tidak semata-mata mereka nanti memaksakan diri harus di rest area. Dan rest area biasanya nanti kita prediksi itu makin macetnya di tol. Yang masuk rest area itu seperti itu, sering macet begitu. Pak Joko, kalau Anda sendiri melihat dari sisi fasilitas penunjang tol, katakanlah kalau salah satu catatannya dari sisi rest area, kalau menurut Anda itu masih tetap harus diperhatikan terutama, tapi bagaimana dengan rambu-rambu, bagaimana dengan fasilitas penunjang lainnya, misalnya dengan gardu tol tambahan misalnya, apa yang masih kurang kira-kira? Ya, tahun ini kan nanti prediksinya Cikarang Utama sudah lepas, artinya terpecahkan, jadi kemacetannya nggak di situ lagi. Jadi sudah terbagi ke arah Cipali dan gerbangnya ke arah Cipularang ya. Nah, ini biasanya tuh yang menjadi masalah kan sudah mulai berkurang lah, gerbangnya sudah mulai sedikit ya. Penggunaan tadi rest area-nya kurang, kemudian mungkin ada tambahan-tambahan lagi yang rest area yang bentuknya toilet-toilet aja. Nah itu yang biasanya yang perlu diperbanyak untuk toilet, terutama untuk wanita. Ini jumlahnya harus lebih besar katanya. Saya nggak tahu teman YLKI pernah menghitung tuh berapa kali lipat dibanding dengan pria gitu ya. Nah itu harus diberikan. Kemudian kalau di rest area yang dulu mungkin pengalaman masa lalu itu adalah rest area yang temporary belum masih berdebu umpamanya. Tahun ini harapannya sudah tidak seperti itu lagi. Ya, ada rest area sudah jadi sebenarnya. Kalau rest area seperti ini mungkin yang sudah jadi itu yang mana? Yang sekitar Brebes. Tapi ini kan satu arah berarti harus nambah rambu. Kan rambunya berbeda kan. Yang arah berlawanan ini kan. Artinya menambah rambu informasi untuk yang satunya. Nah, ya, penambahan rambu penting itu. Penambahan rambu itu jadi penting karena kemudian kalau satu arah juga otomatis nanti sistem arahnya juga nanti akan berlawanan. Yang jadi pertanyaan adalah sejauh mana sebetulnya sosialisasi yang dilakukan ke masyarakat. Masyarakatnya siap nggak kemudian menyambut hal ini yang akan diterapkan sama pemerintah? Kalau menurut catatan Anda. Tapi nanti kita bahas saja ya Pak Joko ya di Sapa Indonesia Malam.